Jangan sampai dia dari awal dia sudah niat haji, oke nggak jadi berangkat, diambil duitnya pakai bisnis nggak jadi haji tahun depan. Ya Allah. Iya juga ya. Ya. Ya Wah, betul kan? ya ini menarik nih Ustaz ya. Barakallahu fikum. Terus ada anak-anak Iya. yang berbakti kepada orang tuanya. Ini saya tahu banget, banyak sekali. Saya sendiri subhanallah, mungkin dicatat di sejarah di orang-orang yang nggak pernah saya sangka sebenarnya. Ada sebagian jemaah kita itu, dia nggak boleh berangkat sama perusahaannya, nggak mengizinkan. Kata ibunya, kamu keluar aja dari perusahaan kamu supaya bisa berangkat. Ya keluar dari perusahaannya. Keluar. Iya, padahal gajinya itu yang dia pakai membiayai orang tuanya berangkat dan seterusnya, kerja di pekerjaan yang bagus sekali ya. Bersama dengan itu tahun ini nggak jadi berangkat. Semangat ya Mas. Subhanallah. Tapi bersama dengan itu santai mereka. Insya Allah tahun depan kita berangkat lagi. Uangnya nggak di-refund? Enggak. Jadi orang-orang Malu apa kita namanya? kadang ngomong begitu-begitu, kita malu Iya. banget. Ibadahnya mereka total banget. Jadi ya. maksudnya orang itu berbeda-beda ininya, keperluannya beraneka ragam. Cuman kan saya ingin menerangkan hal-hal yang terbaik dari sudut syariah. Ya, itu bagus itu. Seorang kalau dia sudah berniat sesuatu, ingin berbuat sesuatu, apalagi itu untuk orang tuanya, disempurnakan niat baik itu. Jangan dia ganggu hal-hal yang dia sudah sempurnakan. Sebab kalau dia pakai untuk jalur lain, dia nggak tahu kehidupan ini, belum tentu dia bisa balik lagi. Padahal niatnya dari awal adalah untuk hal yang baik ya. Jadi itu diantara hikmah-hikmah indah sebenarnya, supaya kita menampakkan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para sahabat itu diabadikan pujian di dalam Al-Qur'an. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki punya sidik kejujuran terhadap janji yang diambil. Kalau dia sudah ingin berbuat sesuatu, dia jujur tuh. Makanya katakan dalam ayat, di antara mereka ada yang sudah selesai janjinya sudah ditunaikan, ada yang masih belum selesai, tapi mereka tidak pernah mengganti, tidak pernah merubah. Nah, itu as-sadiqin, orang-orang yang jujur. As-sadiqin ini tingkatan tinggi di dalam. Dia akan bersama para nabi dan para rasul. Ya, jadi ujian-ujian itu kadang membawa kita kepada hal yang bagus. Selain daripada itu, ini saya sendiri ya, ini pikiran saya ya. Jadi ujian-ujian ini kadang membuat kita merenungi bahwa kita ini sejatinya memang seorang hamba, tidak punya apa-apa, tidak ada daya dan upaya di dalam hal ini. Kalau Allah punya ketentuan, tidak ada yang bisa menolaknya. Tadi saya cerita itu perusahaan-perusahaan itu, apa kurangnya mereka? Tiap tahun dikasih visa, dikasih distrik khusus oleh negara, punya jatah visa. Orang perusahaan besar dia booking hotel, booking pesawat, booking, tidak jadi berangkat juga. Sebagian mitra saya rugi 60 juta real, sebagian lagi 100 juta real, macam-macam kerugiannya dari mitra-mitra kita. Tapi bersamaan dengan itu, ya mereka tadinya yakin di bisnis ini, orang pebisnis semua tahunan, tapi tahun ini nggak ada yang memberangkatkan. Ya itu supaya kita tahu bahwa kita ini seorang hamba, dan hamba itu dia selalu menerima ketentuan dari Rabb-nya.